Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pada ibadah malam hari ini. Semua berkat kemurahan, semua berkat kasih. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami memulai ibadah pada saat ini Tuhan. Kau kiranya mengampuni segala dosa kami Tuhan. Dan kami mau undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah pada saat ini ya Tuhan. Karena biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan biarlah namamu yang dimuliakan. Hanya namamu dan namamu saja yang ditinggikan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau duduk di atas puji-pujian kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman. Engkau juga memberkati hamba-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu dalam setiap penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, pikiran kami. Sehingga, dan kami juga dapat melakukan firman itu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati ya. Baik, di waktu yang sangat spesial di mana Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, apapun keadaan saudara, mari datang dengan sukacita di hadapan hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada pertolongan Tuhan yang berlimpah-limpah ya bagi setiap kita. Kita membaca bersama 2-3. Menjadi garam dan terang dunia. Nah, baik, itulah tema kita pada malam hari ini. Tetap bersinar dimanapun kita berada. Tetap bersinar seperti apapun kondisi yang kita hadapi pada hari-hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita hadir di dalam dunia ini untuk bersinar, menjadi garam dan terang dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Terang dunia itu adalah Yesus. Dan saudara dan saya adalah terang di dalam Yesus. Jadi siapapun orang Kristen, dari anak sekolah minggu sampai lansia, dia harus berfungsi sebagai terang. Dan malam hari ini tema kita menjadi garam dan terang dunia. Garam itu memang memberi rasa kepada kita. Kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang hidup kita ini berarti karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan ketika kita sudah ditebus dengan darah Yesus, maka hidup kita ini menjadi sarana
mana yang Tuhan pakai? Bilang yang Tuhan pakai. Sekali lagi, yang Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk menjangkau orang lain, menjangkau dunia. Itu tugas saudara. Saudara gak bisa lari dari ini. Coba kita bertanya, sudahkah kita menjadi alat dalam tangan Tuhan yang menjangkau orang lain? Nah, masalah itu muncul waktu saudara dan saya kehilangan kegunaan sebagai garam dan terang dunia, sehingga kita tidak berarti lagi dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita bukan orang Kristen, bukan diciptakan untuk tinggal di satu tempat yang mewah, yang eksklusif dan terpisah dari tetangga. Enggak. Memang gaya hidup modern di kota-kota besar, kita bisa nggak kenal tetangga di sebelah. Apapun yang sedang terjadi di gang kita nggak ngerti. Itu gaya hidup modern. Saya katakan bukan gaya hidup modern, tapi gaya hidup akhir zaman, di mana manusia kehilangan kepedulian terhadap orang lain. Jangan sampai ini masuk dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara harus tahu tetangga-tetangga saudara. Untuk apa? Untuk kita doakan mereka. Itu peran kita sebagai garam, sebagai terang. Saudara, garam itu sebagai penyedap masakan, sebagai pupuk. Yang paling utama mengawetkan makanan. Zaman dulu harus digosok dengan garam, karena garam memperlambat pembusukan. Bapak Ibu, kita hidup pada hari-hari ini di mana moral dunia begitu rendah. Perbuatan-perbuatan busuk, perbuatan-perbuatan yang gelap, yang tidak bermoral itu menjamur, mewabah. Sekarang udah kebalikan. Yang benar dibilang salah, salah dibilang benar. Dan itu keadaan dunia pada hari-hari ini. Standar moral sangat rendah. Udah tahu salah, tapi rame-rame berkata kami benar. Kalau udah gitu kita mau buat apa? Di tengah dunia pada hari-hari inilah saudara dan saya Tuhan taruh untuk apa? Hidup kita efektif seperti garam yang mempengaruhi, berdampak bagi lingkungan di mana kita tinggal. Oleh karena apa saudara-saudara? Ketika saudara hidup dalam norma-norma ini, saudara lihat apa ini? Alkitab. Waktu saudara hidup dengan undang-undang kerajaan saudara melakukan norma-norma kerajaan Allah, saudara sedang menjadi garam yang menggarami lingkunganmu. Amin. Zaman sekarang ini walaupun benar, walaupun salah, tapi kalau kebanyakan orang, jumlah yang paling besar, mayoritas. Misalnya kita dalam rapat begini ya, ada satu hal yang salah. Tapi dari kita sekian puluh, hanya satu berkata itu salah, yang lain berkata itu benar, maka itu akan menjadi benar. Kehilangan nilai-nilai moral, standar moral itu hilang, nggak ada. Saudara dan saya dimanapun kita berada, kita harus bersuara untuk menyatakan kebenaran Allah. Amin. Itu fungsi kita. Jadi kalau ada dosa, ada salah, ngomong, jangan diam. Apalagi katut melakukan hal itu. Sebagai garam dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bertahan. Sehingga apa? Lewat kehidupan kita, maka dunia ini boleh melihat nilai-nilai kerajaan surga. Jadilah keluarga Kristen yang memberkati lingkungan saudara. Kita berdoa supaya mulai dari malam hari ini benar-benar kita menjadi berkat. Kita bukan masyarakat yang ditutup dengan tembok di tempat yang mewah, eksklusif, yang gak bergaul dengan orang lain. Tidak. Yesus dari sorga datang ke dunia untuk mencari saudara dan saya yang kotor untuk dibersihkan. Kita harus keluar dari tembok-tembok yang membatasi, yang memagari kita, memisahkan kita dengan orang lain. Untuk apa? Menjadi garam yang memberkati orang lain. Kalau saudara ikut arisan, saya berdoa kiranya keberadaan saudara menjadi berkat dalam arisan itu. Amin. Saudara ikut gotong royong lingkungan. Nah itu dia, ingat ya, kalau ada kerja bakti, gotong royong lingkungan, ikut. Harus berpartisipasi supaya hidup kita menjadi berkat. Jangan sampai kita kehilangan keefektifan kita sebagai garam
sehingga tidak berharga lagi. Bapak Ibu, di dalam Matius 5, yuk buka Alkitab kita. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain apa, saudara-saudara? Dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, 23. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Amin. Kita diciptakan untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah. Jadi orang melihat hidup kita. Benar, kita ini ada salahnya, benar. Tetapi kita diperbaharui, kita dibenahi, terus diluruskan, terus dibersihkan di dalam Kristus. Jadi sebagai garam dan terang, kita nggak bisa hidup karepe dewe, semau kita, nggak bisa, saudara-saudara, tidak bisa. Kita harus hidup di bawah undang-undang kerajaan sorga. Karena undang-undang kerajaan sorga itulah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Sadari bahwa saudara adalah representatif kerajaan Allah di muka bumi. Ketika saudara bekerja, saudara bermasyarakat, orang harus lihat kerajaan Allah di dalam diri kita. Dan itu yang Tuhan sukai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kiranya pada malam hari ini kita sadar, Tuhan, aku adalah garam, aku adalah terang di dalam Engkau. Aku mau menjadi berkat bagi semua orang. Amin, saudara. Amin. Jangan kehilangan fungsi kita. Kita melihat bahwa Yesus berkata kita adalah terang. Terang itu berfungsi untuk menyingkapkan kegelapan. Ketika ditanya-tanya apa sih definisi dari terang? Terang itu ada karena adanya kegelapan. Terang itu ada karena adanya kegelapan. Kalau nggak ada kegelapan, kita nggak tahu yang namanya terang, karena memang sudah terang. Coba kalau lampu ini dimatikan, klak, gelap, begitu nyala, terang. Terang itu menyenangkan. Coba bilang, terang itu menyenangkan. Terang itu menyenangkan. Saudara, terang itu berfungsi untuk menyingkapkan kegelapan dan menunjukkan kita jalan di depan kita. Kalau nggak ada terang, kita tabrak sana, tabrak sini. Terang itu tidak boleh ditutupi, apalagi disimpan. Terang nggak boleh ditutupi. Kita udah baca tadi dalam Matius, ya, dikatakan bahwa orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini fungsi kita sekali lagi. Saudara nggak boleh berkata, aduh saya nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Ketika diminta untuk mulai terjun dalam pelayanan, dalam ibadah, membantu pekerjaan Tuhan, kita nggak bisa bilang kita nggak bisa, saya nggak bisa. Sebab kita sudah ditetapkan sebagai garam dan terang dunia. Ketika saudara berkata saya tidak bisa, ibarat saudara menyalakan lampu, tapi saudara ambil panci, bokor, gantang itu, saudara tutup dia. Kalau nggak ada O2, dia nyala apa enggak? Kalau nggak ada udara, mati lama-lama. Jadi jangan membatasi diri kita. Tuhan tidak cari orang yang pintar, tapi Tuhan cari orang yang bersih, yang mau memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Amin. Jadi jangan bersembunyi dengan bilang aku nggak bisa. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menyuarakan firman Allah. Harus berani berkata salah adalah dosa. Benar itu suci dan kudus. Kita harus memberi tuntunan kepada orang lain untuk melihat kebenaran lewat diri kita, lewat hidup kita. Perintah ini harus kita terapkan loh. Saudara, malam ini saya mengajak untuk membaca ini menjadi garam dan terang dunia. Bukan hanya sekedar membaca, tapi kita sedang diperintah oleh Tuhan. Kalau kita nggak lakukan ini, kita salah besar di hadapan Tuhan. Jangan merasa nyaman, cukup yang penting aku ngajar anak-anakku.
Tidak hanya sampai di dalam lingkungan rumah, Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Hidup kita harus berdampak dari keluarga kepada keluarga besar, kepada lingkungan tetangga, bahkan sampai kepada siapa saja yang Tuhan izinkan untuk kita menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini, mari kita berperan sebagai terang dunia, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat ide-ide yang kita berikan, lewat nasihat-nasihat, saran-saran yang keluar dari mulut kita kepada orang lain, itu harus menerangi orang lain. Ada orang datang, jeng, aku mangkel itu loh sama orang itu loh, ibu itu si ini. Aduh, masa, oh ya wis pancen ae wis kepui ae. Waduh, saudara, itu bukan garam dan terang dunia. Itu menyalakan api neraka di tengah-tengah kita. Tapi garam dan terang dunia akan berkata, sabar. Sabar, ampuni, doakan. Berbuat baik, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu perkataan-perkataan yang keluar dari norma-norma kebenaran firman Allah, undang-undang kerajaan sorga, yang akan mewarnai kehidupan orang-orang di sekitar kita. Akan ada perubahan. Dengan begitu orang akan disadarkan tentang dosa lewat hidup kita. Orang disadarkan tentang dosa lewat hidup kita. Bapak Ibu, kita menjadi saksi-saksi Kristus. Garam tadi mencegah kebusukan. Ada banyak hal yang tidak baik sedang terjadi. Perbuatan-perbuatan yang gelap, yang disembunyikan, yang ditutup, ketidakadilan sedang terjadi di muka bumi pada hari-hari ini. Dan Tuhan sebarkan orang Kristen di muka bumi untuk menjadi garam dan terang dunia, menyatakan kemuliaan Bapa di sorga. Saudara sekalian, mari kita membaca ayat di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 2 Korintus 3 ayat 3. Saudari Abigail bisa tolong bacakan. Mari kita dengar Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Saudara, firman Tuhan bilang apa? Kamu surat pujian yang dapat dibaca semua orang. Saudara keluar dari pintu rumah tuh orang udah lihat. Saudara ngisi bensin, berhenti di pom bensin, orang lihat gimana cara saudara bersikap. Saudara pergi ke melijo nawar-nawar begitu ya, sampai penjual melijonya hilang damai sejahtera gitu ya. Aduh, aku udah beli, udah tekor, ini ditawar-tawar, aduh untungku kayak 50 rupiah wes. Kita pergi kemana saja, kita senang dilihat karena kita adalah surat yang terbuka. Orang baca apa kira-kira dari hidup kita, saudara sekalian? Kiranya pada malam hari ini kita diingatkan bahwa panggilan kita adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Roh Kudus akan tolong saudara dan saya. Roh Kudus akan tolong kita, jangan takut. Roh Kudus setiap pagi akan mulai bekerja tolong kita. Itu sebabnya baca firman Allah, baca Alkitab. Karena itu yang akan menuntun saudara dan saya. Kita adalah surat yang terbuka, dan orang lain akan membaca itu. Apakah mereka mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, atau justru melawan Kristus karena melihat cara hidup kita. Tapi saya percaya malam hari ini Roh Kudus akan tolong saudara dan saya. Kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Mari kita sembah Dia. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa.
Dia akan memberkati setiap pribadi, Dia memberkati setiap keluarga, penuh dengan kekuatan Allah sampai rencana Allah digenapkan dalam hidup kita. Letakkan masalah dan bebanmu di kaki salib Tuhan, karena dari sana datang pertolongan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru untuk terus berjalan dan menjadi garam dan terang dunia, menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah pergumulan yang ada. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja. Dia hiburkan, Dia kuatkan kita di tengah-tengah tantangan yang ada. Oh haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah pada malam hari ini, bahwa kami diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Walaupun ada banyak tantangan dan pergumulan, tetapi Roh Kudus akan terus menuntun, membawa kami kepada hidup yang penuh dengan kemenangan, karena Engkau sumber kekuatan kami. Biarlah hidup kami menjadi surat yang terbuka, dan orang lain melihat, membaca ada Engkau di dalam kami Bapa, mengampuni segala salah, dosa, pelanggaran, keterbatasan kami. Mulai malam hari ini, jadikan kami saksi Kristus yang efektif, berjalan dengan kuasa Allah, sehingga banyak orang boleh datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun dunia ada di dalam kegelapan dosa, tetapi terang Kristus akan bersinar terang, menyala-nyala dan menerangi seluruh dunia, karena ada kami umat ketebusmu yang adalah terang di dalam Kristus. Terus ada di dalam kami, Engkau yang terus bekerja di dalam hati kami, sehingga hidup kami berdampak, membawa perubahan kepada keluarga, lingkungan, masyarakat, dan banyak orang boleh memuji nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Seberapa yang hadir pada malam hari ini membawa beban hidup mereka, kami letakkan beban hidup di bawah kaki salib Kristus, karena kami tahu dari sana datang pertolongan. Kami tidak mampu, tapi kami menyembah Allah yang hidup, yang mampu untuk menolong kami dalam segala keterbatasan kami. Kuasa Allah akan bekerja dengan berlimpah-limpah, sehingga kami kuat dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa Bapa Sorgawi untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa Tuhan, jamah di dalam nama Yesus, mengampuni segala dosa, pelanggaran, kejahatan kami sekiranya ada, dan nyatakan anugerah mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Kuat, sehat, sembuh, ditolong melihat mujizat Allah. Terima kasih, berkati pekerjaan mata pencarian umat-Mu, berkati pendidikan sekolah kuliah mereka, berkati setiap keluarga satu di dalam Allah, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih, berkati Indonesia, pemerintah kami ditolong oleh Tuhan, Jawa Timur, Kota Malang, bahkan House of Hope diberkati, ditolong oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Dan sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai kami, jemaat yang sedang membawa hati mereka, memberikan persembahan, mengembalikan milik Allah. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kekasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat malam.